Maju bersama sahabat Simas. Oke, para sahabat Simas dimanapun berada, kita ketemu lagi ya. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat goal atau tujuan agar kita sukses menjadi agent. Dan sebelum kita mulai membahas, seperti biasa kita akan menyaksikan video yang satu ini. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi. Oke, para sahabat, itu dia video yang saya juga agak bingung kenapa video yang ditampilkan. Agak bingung nih, Coach. Nah, seperti biasa saya ditemani oleh Coach Santo. Ya. Mungkin Coach Santo yang akan menjelaskan nih mengapa video itu yang kita saksikan. Silakan, Coach. Oke, ya terima kasih Coach Rendra. Ya. Tadi video yang tayangkan itu video ulang tahun teman saya, namanya Pak Edi Sulis. Oke. Edi Sulis. Oke, kelihatan sih dari video. Meriah. Meriah ya? Meriah. Enak ya? Enak. Pak Edi Sulisnya. Happy. Ya, happy. Wah, teman rame-rame. Teman rame banyak yang Itulah support. karyawannya. Oh, itu karyawan? Itu karyawannya segitu banyak tuh karyawan dia. Oke. Ya, jadi tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Pak Edi Sulis. Siap. Sahabat saya. Siap. Panjang umur, Iya, sukses selalu. Sama saya, ya teman saya juga bersinergi untuk usaha sebagai agen. Sebagai dengan agent dia. juga. Jadi ambil kesimpulan dari video tersebut, kita ngelihat begitu bahagianya seorang agen asuransi yang bernama Pak Edi Sulis. Disulis. Oke. Dan dia punya suatu perusahaan agen asuransi namanya PT Cipta Jaminan. Oke. Ya, karyawan segitu banyak. Karyawannya udah banyak. Udah banyak. Ya kan? Oke. Kalau misalkan karyawan segitu banyak, penghasilannya berapa? Waduh, teman Ya kan? saya hitung tuh. Iya, kalau kita pakai UMR 3 juta lebih kali segitu banyak karyawan. 100 Berarti lebih. penghasilan agen itu berapa banyak? Untuk gajinya, belum untuk Pak Edinya sendiri gitu loh. Jadi Oke. agen asuransi kalau kita jalankan hanya sebagai agen perorangan, kita tidak akan besar. Kita tidak akan besar. Oke. Kalau kita tidak kembangkan sebagai badan usaha. Oke. Ya kan, kalau kita door to door, ya kan, kita dapat apa namanya klien, kita kumpulkan, kita masuk dapat komisi, ya amit-amit kalau kita sakit, selesailah pekerjaan kita. Nggak bisa action. Nggak bisa action. Tetapi kalau Iya, kita bikin suatu badan usaha, bikin suatu organisasi, Oke. ya itulah kita bisa jalan kemana-mana, bisa jalan ke luar negeri. Nah kalau Pak Edi tuh sering-sering umroh dia, ya kan? sering Iya, jalan. sering umroh tinggalin ya perusahaan bisa jalan karena ada karyawan. Karena karyawan banyak. Itu agen asuransi dijadikan bisnis, Oke. bukan sekedar agen Bukan asuransi. sekedar agent. Jadi kalau teman-teman agen asuransi coba iseng-iseng search di Google, ya kan, penghasilan seorang agen asuransi kebetulan jiwa ya, Pak Denny Utama, itu penghasilan dia 1 tahun itu lebih dari 30 miliar rupiah. Penghasilannya itu mungkin lebih besar dari direktur utama perusahaan itu, gitu loh. Itu seorang agent. Seorang agent, Bukan direktur. bukan direktur, Bukan pengusaha. Jadi satu bulan itu penghasilan loh 1 miliar lebih. Ya. Nggak bohong itu. Search di Google coba. Itu Ketahuan penghasilan ya. agen. Jadi agen kita buat sebagai usaha, sebagai bisnis. Sebagai bisnis ya. Ya. Jadi kalau istilah kata saya selalu memberikan apa namanya presentasi kepada teman-teman, ya kan. Seperti kita halnya menangkap kupu-kupu. Kita bisa nangkap kupu satu-satu bisa ketangkap kupu-kupu, tapi kita capek. Iya. Nah, gimana kita buat suatu strategi kalau kita bikin suatu taman? Ya. Ya kan? Kupu-kupunya datang. Biar dia berkembang biak. Berkembang biak di situ, ngajak temen-temennya Ngajak gitu temennya. kan. Udah banyak kita tinggal jaring, banyak dapat langsung Iya, gitu. langsung, Jadi bikin ya. suatu badan usaha. Nanti saya akan apa namanya jelaskan bagaimana trik-trik membuat badan usaha agen asuransi buat teman-teman bisa besar. Oke. Di video kita selanjutnya nanti kita akan bahas lebih detail. khusus lagi, lebih detail lagi. Menarik kan? Jadi Menarik agen asuransi. Jadi jangan pikir agen asuransi Jalan sendirian. Jalan sendiri begini Untungnya capek. begini, Nah, dengan ngelihat videonya Pak Edi tadi, kebayang nggak kalian punya kantor, Pak Edi punya ruko tuh Oke. di Pasar Minggu. Saya ingat benar pertama kali ketemu Pak Edi, ya Pak Edi itu dulu karyawan di asuransi Bumida, Bumi Putra.
dia berhenti, padahal posisi dia bagus waktu itu. Nggak salah kepala divisi, dia berhenti jadi agen asuransi. Lebih memilih jadi agent. Memilih jadi agen asuransi daripada kerjaan perusahaan daripada asuransi. jabatan. Ya, dulu kantornya ya itu kalau di Jalan Raya Pasar Baru ada namanya tempat kursus ILP. ILP. Wah bagus gedungnya, Tapi Pak Edi saya tahu kantornya di tempat parkir. Di pojokan. Bukan di gedungnya, Di di tempat pojokan. parkirnya. Sederhana, ya. Tempat parkirnya saya tahu banget itu kan. Oke. Tapi sekarang maju, dia nyebrang, dia beli ruko. Akhirnya dia bisa Beli ruko dengan harga miliaran dan karyawan dia banyak sekali. Itu jadi ini contoh yang paling ini goal ya ibaratnya, target ya. targetnya buat teman-teman yang baru pemula. Oh, agen asuransi bisa buat perusahaan tuh. Oke. Bisa jadi bos saya. Jadi bisa lebih mandiri ya. Bisa menentukan mandiri. dia mau kemana. Iya, kita jadi bisa jadi bos perusahaan, ya kan. Buat teman-teman yang sudah jadi agen asuransi yang masih jalan sendiri begitu. Nah, mulai berpikir. ya bertobatlah. Mulai bertobat. Ya bertobatlah, buatlah goal yang Goal jelas, yang jelas. lebih besar lagi kalau Anda ingin sukses. Berarti Coach Santo ini menyarankan teman-teman ke depannya untuk bisa menjadi agent seperti Jadikanlah sebagai bisnis. Sebagai bisnis. Bukan sebagai agen Bukan asuransi, agent jadi ya, bisnis. Tapi menjadi bisnis. Maka itu di asuransi Sinarmas selalu jarang sekali mereka mengatakan, Anda agen asuransi, jarang. Bisnis partner. Bisnis partner. Bisnis partner. Karena kenapa? Dia memacu kita untuk maju, untuk menjadikan agen asuransi itu sebagai sebuah bisnis. Maka itu kata bisnis partner. Selalu ngomong bisnis partner. Pak Santo ini sebagai bisnis partner kita. Jadi kita tuh selevel sebenarnya sama perusahaan asuransi. Perusahaan asuransinya sendiri. Jadi ibaratnya berpartner lah ya. Berpartner. Oke. Gitu. Oke teman-teman. Jadi intinya teman-teman yang masih perorangan mulai berpikirlah untuk berbadan hukum, untuk mulai maju. menjadi bisnis partner. Ya, berbadan hukum bisa juga berbentuk PT atau kalau kita misalnya saya agen asuransi atas nama Susanto ya kan, kita nggak mau bikin PT ya kan, ya kita kembangkanlah, kita cari orang untuk ngurus apa nih, minimal untuk ngurus ya administrasi kita. Buat manajemennya lah ya. Betul, kalau saya waktu itu begitu. Jadi saya kerja sendiri, saya cari karyawan dulu satu untuk administrasi. Maju dikit ya kan, kita cari bagian administrasi lagi untuk ngurus klaim. Maju lagi, kita makin nambah ya kan, marketing. Jadi kita besar, kita bikin suatu perusahaan. Kita jadi bos sendiri, bos. Oke. Satu kerja di mana? Saya kerja di Sentra Garansi Utama. Ya, padahal memang kita agen asuransi, gitu loh. Kita agen dari asuransi Sinarmas. Oh, jadi intinya cara membuatnya seperti itu, bertahap. Ya, jadi besar. Jadi besar. Ya nggak kebeli ruko, sekarang kita pakai rumah sendiri lah, pelan-pelan. Jadi teman-teman berproses, nggak usah pesimis. Jadi teman-teman mulai mencoba ya, mulai melakukan ini, berbisnis. Betul, apalagi zaman sekarang kan orang nggak ngeliat tempat ya semuanya ya kan. Kita latih semuanya, jadi kita manfaatkan orang di rumah. Ya kan, kalau misalnya, tapi nggak usah khawatir lah. Kalau kita mau besar itu nggak usah khawatir. Oke. Ya kan, kalau kita sudah bisa membantu orang untuk menghasilkan pendapatan, kita sudah bisa bantu. Ya anggap aja kita berdana lah ya. Kita bantu orang, pasti kita usaha kita bisa maju kok. Bisa maju. Nah kalau boleh tahu kira-kira berapa lama, pasti teman-teman, kalau berbisnis partner lama nggak sih Coach? Pengalaman gimana nih? Jadi berapa lamanya itu tergantung dari kita. Oh, balik lagi ke Ya, kita motivasi otak kita. Nah, itu ya kan? dia. Oh, saya mau kayak si Pak Edi Sulis ini nih, ya kan? Dalam waktu 2 tahun. Target Goalnya, langsung. Ya? Okay. Nah, otak kita akan bekerja tuh langsung 2 tahun. Jangan, saya kepengen kayak itu. Nggak bakalnya sampai ya. Berarti kita juga punya timer. Punya timer. Nggak bakal sampai. Saya mau bikin usaha perusahaan agen asuransi. Ya sudah, selesai begitu doang. Nggak punya. Tapi saya mau bikin perusahaan agen asuransi, ya kan, dengan jumlah karyawan saya misalkan 5 orang. Ya kan, dalam waktu 2 tahun atau 1 tahun. Ya kan, biar nanti otak yang akan memacu kita. Bagaimana caranya, tanya siapa, ya kan, tempatnya di mana, ditulis kalau bisa. Kalau ditulis, ya kan, kalau misalnya nggak ditulis itu kadang-kadang kita lupa. Cuma sekarang kepengen begini, nggak usah tulis, lupa. Tapi ditulis begini, lama-lama malu kita, ya kan. Kalau perlu kita ngomong, paling bagus ngomong sama siapa? Sama mertua kita. Sama orang-orang terdekat ya. Terdekat, kenapa? Bilang sama mertua kita, "Ma,
Saya mau bikin perusahaan mah. Oke. Perusahaan apa? Agen asuransi mah. Nanti ada karyawan begitu. Ya ngomong mertuanya. Pak 2 tahun lagi pasti jadi mah. Pas sudah 2 tahun nggak jadi kan malu kita mertua tanya mana lu ngomong bohong. Nggak ada hasilnya. Minimal kita udah ngomong. Iya, jadi kita memacu kita sebenarnya. Jadi kita tulis kalau bisa kita kasih tahu orang-orang. Oke. Kita akan bikin perusahaan asuransi dalam waktu 2 tahun. 2 Pokoknya tahun. punya target lah ya. Punya target Sip. bikin usaha atau kita punya target mau ngapain. Ya kan kasih waktu. Oke. Nah itu dia teman-teman. Jadi para sahabat ya, jadi jangan berkecil hati kalau masih perorangan, intinya harus berpikir bagaimana berbisnis jadi partner ya. Dan mulai detail membuat goal-goalnya. Betul. Mulai punya keterangan target, waktu atau apapun yang teman-teman mau ya. Jadi agen asuransi itu tanpa batas lah. Tanpa batas. Tanpa batas kita untuk besar. Jadi gitu, penghasilan kita tanpa batas dengan modal ya itulah modal minim lah. Kita apa aja kita nggak ada beli Iya. peralatan kompor apa Nggak terlalu berat ada. sebenarnya kalau kita Nggak pikir ada, ya. Tergantung kemauan kita aja ya. Iya modal di rumah juga bisa kok sebenarnya. Dimanapun bisa teman-teman lakukan. Betul. Usahanya bayangin kayak Pak Edi gitu ya kan. Iya. 10 orang taruhlah gajinya 3 juta, udah 30 juta per bulan. Itu untuk gaji doang. Karyawan. Ya iya. belum fix cost yang lain, ya kan? Belum untuk dirinya sendiri. Iya, Itu belum penghasilan itu udah bonus-bonus. miliatan harusnya. 1 tahun harus miliatan. Oke, Coach. Oke teman-teman, itu dia informasi di kesempatan kali ini ya tentang video motivasi, goal, dan kesuksesan seseorang yang semoga bisa menginspirasi buat teman-teman. Terima kasih banyak Coach. Oke, Kita terima ketemu kasih. di episode berikutnya. Sukses semuanya. Sukses ya.